Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sempat tunjukkan mukanya, kalau berani, kalau tidak berani ya bersembunyilah di belakang laptop dan HP-nya masing-masing. Terima kasih Alifa sudah menyalakan kamera, Cindy, Neneng, Arini. Yang lain belum ya. Irmia. Dimatiin lagi Irmia. Ini ada juga yang mikrofonnya dimatikan. Siti Novi Nurkomala itu pasti nggak mendengar apa-apa dari saya. Taurus Masih Hombing juga tidak mendengarkan apa-apa dari saya. Paling lihat gambarnya doang. Ya. Karena nggak kelihatan mikrofonnya. Nanti kasih tahu sama Siti Novi Nurkomala dengan Taurus Masih Hombing. Tadi dengar apa gitu? Kedengeran pasti, nggak dengar apa-apa. Baik. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Marilah kita buka pertemuan ini dengan sama-sama berniat ibadah lillahi ta'ala. Kita pasrahkan diri kepada Allah Ta'ala untuk mendapatkan kebaikan, keberkahan, ilmu yang bermanfaat, dan bekal untuk dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebetulnya itu adalah tujuan daripada mencari ilmu agar kita bisa hidup lebih baik. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Kira-kira begitu ya. Yang disebutkan dalam sebuah hadis. Baik, saya akan share screen tentang what is the manifestation of Tauhid. Baik ya, nanti tolong didengarkan dulu, kemudian nanti saya coba untuk berinteraksi, komunikasi yang lebih jauh. Ini saya ambil dari sebuah artikel yang berbicara tentang Al-Faruqi, Fundamental Ideas and Philosophy of Education. Ide-ide fundamental, ide-ide radikal, radikal ini fundamental ya, pentingnya. Dan filsafat pendidikan menurut Al-Faruqi. Siapa itu Al-Faruqi? Dia adalah Ismail Razi Al-Faruqi yang lahir 1921, meninggal 1986, yang merealisasikan atau menawarkan sebuah konsep yang bernama proyek IOK, Islamization of Knowledge. Siapa dia dan bagaimana, silakan cari di internet. Tapi saya akan lebih jauh kepada Tauhid yang bagian C ya, C. Oke. Tauhid as the first principle and determined Islam philosophy and framework of education. Bisa dipahami ya, sebagai prinsip utama dan filsafat yang menentukan, ya, filsafat utama di dalam Islam serta kerangka berpikir dalam kerangka pendidikan. Kerangka framework itu kerangka. Ya. The Tauhidic principle form the basic foundation in Al-Faruqi's educational framework that emphasize on the value of truth and knowledge. Jadi penekanannya di dalam pemikiran pendidikan atau kerangka pemikiran pendidikan pada tauhid ini ditekankan pada nilai dari kebenaran dan pengetahuan.
nilai dari kebenaran, truth, and knowledge, pengetahuan ya. The fundamental idea was projected in his work, Tauhid, its implication for thought and life. Jadi beliau membuat sebuah karya dalam sebuah buku yang berjudul Tauhid, implikasinya, pengaruhnya ya, untuk pemikiran dan kehidupan. That extensively outlined the principle and notion of Tauhid and set forth an integrated philosophy of education based on the structure and foundation of of Tauhid and its premises. Jadi semua itu sangat terintegrasi, sangat terstruktur berdasarkan landasan yaitu Tauhid dan premis-premisnya dan turunan-turunannya. He argued that Tauhid is the basic and unifying principle of Islam that comprises of 5 principles: duality, ideationality, teleology, the capacity of man, and malleability of nature, and responsibility in judgment. Ada 5 prinsip yang ada dalam Islam, dalam Tauhid itu. Yang pertama, duality. Apa itu duality? Ada yang tahu? Ada yang tahu duality? Suwaibatul Islamiyah. Lu. Bentar ya. Translate Google. Google Translate please. Inggrisnya duality. Apa artinya? Apa artinya duality? Dualitas, Pak. Apa itu dualitas? Dualitas, Pak. Hah? Apa? Di sini ada nominanya kemanggroan, duality. The quality of condition being dual. An instant of opposition of contrast between two concepts or two aspects or something dualism. Ya, itu duality. Duality itu bersifat dua. Ya, bersifat dua, mendua. Ya. Ini prinsipnya dalam Islam itu gitu. Ada perbandingan antara dua. Kalau di sana ada hak, maka ada batil. Kalau di sana ada yang baik, maka ada yang buruk. Kalau di sana ada laki-laki, maka ada perempuan. Itu duality. Ya. Sinonim, sesuatu yang bersamaan. Kemudian ideationality. Ideationality. Apa artinya itu? Lihat. Pasti ideationalitas. Nah, ini tidak ada artinya. Artinya bahasa Indonesianya tidak ada juga. Idea nationality. Jadi kepentingan yang bersifat regional. Kayak di Indonesia itu sangat berprinsip kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Tidak halnya dengan di Malaysia. Nah, kan berbeda. Apalagi di Singapura. Atau di Filipina. Ini yang bersifat regional. Hanya wilayah negaranya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah teleologi. Teleo, apa itu teleologi? Juga tidak ketemu bahasanya. Teleologi, an explanation of phenomena in terms of purpose they serve rather than the cause by which they arise. Nah, teleologi itu berdasarkan tujuannya, fenomena tujuan yang terjadi bukan dikarenakan bukan sebab akibat, tapi tujuannya apa? Yang penting tujuannya itu. Nah, inilah yang terjadi untuk comprise ya, untuk mengkonfirmasi tentang prinsip yang 5 dalam Tauhid. Duality, kemudian regionality, teologi itu aspek-aspek tujuan, the capacity of man, kemampuan manusia, and malleability of nature,
Malleability of nature itu apa? Kerusakan alam, ya, kerusakan alam. Jadi ini satu frase. Tadi duality 1, ideationology 2, teleologi 3, the capacity of man and malleability of nature itu 1, yang keempat dan yang kelima adalah responsibility and judgment. Nah, apa yang dimaksud dengan the capacity of man? Kemampuan manusia untuk mengelola tanah, kemampuan manusia untuk mengelola alam, tapi ternyata alam itu sendiri memberikan efek yang tidak bisa diatur oleh manusia. Misalkan tsunami, misalkan gunung meletus, memang manusia ingin mengelola misalkan taman wisata di pegunungan. Tapi apa jadinya ketika gunung itu meletus? Nah, itu kan. Jadi ada dua hal yang bertentangan. Sama seperti tadi halnya duality, ideationality, teleologi itu juga hal-hal yang bersifat bertentangan, comprises ya. And responsibility and judgment, adanya tanggung jawab dan keadilan, pengadilan. Tanggung jawab dan pengadilan. Tanggung jawab itu apa yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia yang pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan di akhirat, di hari judgment, the judgment day. Maliki yaumiddin, yaumuddin, judgment day. Oke. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan? Tidak. Lanjut. Lu? Ya, Pak. Ya, Pak. Clear, Pak. Ya. Pak, lanjut. Yang tidak? Ya, Pak, lanjut. Oh, lanjut. Berarti paham. Alhamdulillah. Yep. Cerah ragu, luar biasa. Alhamdulillah. Lanjut. Alluding to the pattern of God in nature. Apa itu alluding? Alluring. Nah, menyinggung pola Tuhan terhadap alam, bukan di alam ya, Tuhan di alam ini salah nih. In nature, pola bagaimana Allah bersinggungan atau berhubungan dengan alam. He expound itu sama dengan explained. Siapa he? Ismail Faruqi, ya. Ismail Faruqi. He expounded the fundamental notion itu statement of Tauhid in the worldview of Islam. Islam demands of man to search for and understand the pattern of God in nature, not merely those which constitute the natural science, but equally those which constitute nature's general order and beauty. Nah, kenapa disambungkan ke dalam hal ini? Islam menuntut manusia, menusuk hambanya. Kenapa? Ini apa, Ma? Islam menuntut umat manusia untuk mencari, untuk berpikir dan memahami terhadap pattern atau pola bagaimana alam ini dengan Tuhan. Not merely, tidak hanya those which constitute, yang mengatur, yang diatur di dalam ilmu alam, tapi sama juga dengan mana yang mengatur alam secara keseluruhan yang teratur and beauty dan kebaikannya. Apa maksudnya ini? Abah jadi kerasa keganggu deh sambil ngajar kayak gini. Nggak, ntar ya, maaf ya, ganggu ya. Dilanjut ya. Ya, Pak. Maaf kalau Ya, tidak. Jadi di sini nih, sebagaimana kita tahu di sini ya, tidak hanya untuk berbicara tentang alam itu melalui ilmu alam,
natural sciences, tapi juga mengatur konstitusi, mengatur ya. Mengatur tentang alam secara umum, order itu adalah keteraturannya, ada yang bisa dipakai, ada yang tidak bisa dipakai, and beauty, dan keindahannya. Nah, nature, general order, and beauty. Apa itu artinya? Gini, di Papua itu ada apa namanya? Di Papua itu yang diambil emasnya itu? Tambang. Freeport, Pak. Freeport. Saya lihatin ya. Freeport ya, tambang Freeport ya. Kelihatan di sana? Kelihatan. Lubang tambang Freeport di Papua. Nah, lihat. Sebesar ini gunung, kemudian di mana? Kelihatan ya? Bagaimana tambang-tambang itu dibuat, dilubangi, dibuat, dilubangi, dibuat, dilubangi. Ini luas ini. Ratusan puluhan hektar. Ya. Kenapa saya contohkan gini? Karena diambil tanpa memikirkan efeknya kemudian. Itu halo berdasarkan natural science, hanya untuk pengetahuan, diatur oleh ilmu pengetahuan. Jadi alam ini dieksploitasi sedemikian rupa, hanya untuk kepentingan pihak-pihak tertentu, diambil emasnya, diambil tambangnya, diambil mangannya, diambil peraknya. Tapi tidak dipikirkan bagaimana efeknya kemudian ke depan. Sementara dalam tauhid, Allah menciptakan alam semesta ini untuk kepentingan manusia, diambil sewajarnya saja. Maka berdasarkan constitute by nature's general order and beauty. Keindahannya harus tetap terjaga. Kalaupun Allah ingin membuat gunung meletus, sebetulnya untuk membuat suburan tanah yang ada di sekitarnya. Seandainya ada tsunami, Allah ingin membersihkan kotoran-kotoran yang sudah menumpuk di daratan. Tapi manusia sendiri yang membuat kerusakan. Dalam surat Al-Baqarah itu apa? La tufsidu fil ard. Tapi mereka mengatakan apa? Innama nahnu muslihun. Kami tidak merusak, tapi kami memperbaiki. Sebetulnya manusia itulah membuat kerusakan di atas bumi ini. Gitu. Kenapa? Karena itu tadi hanya mengeksploitasi, mengambil keuntungannya tanpa memikirkan apa efeknya kemudian. Tuh, itu yang perlu dipahami. Jadi menurut Faruqi dalam menjaga atau memahami hubungan Tuhan dengan alam itu tidak hanya dengan mempelajari ilmu pengetahuan alam, sains ya, apa saja ilmu pengetahuan alam. Ini PGSD semua ya? Iya, Pak. Nah, saya mau tahu ilmu pengetahuan alam apa saja? Ada Ya IPA ilmu pengetahuan alam. Mungkin SD IPA. Tapi cabang-cabangnya, anak-anaknya. Geografi, Pak. Geologi, bukan geografi ya. Kalau geografi itu human science. Nah, ilmu Pak. geologi. itu apa? Geologi. Fisika. Astronomi. Kimia. Fisika, Astronomi, Pak. astrologi. Kimia, ilmu bumi. Ilmu bumi itu apa? Geologi. Geologi itu ilmu bumi. Ya. Oh. Ya. Kalau ilmu bumi tentang manusia dan seisinya, jumlah manusia, demografi. Tahu demografi? Jumlah penduduk, populasi itu demografi. Kematian, jumlah kelahiran, kemudian tempat, di mana itu Ciapus, di mana itu Cihelet, di mana itu
menghelet yang dihapus. Nah, itu disebut dengan Demografi. Geografi. Itu ilmu manusia. Itu tentang negara, tentang struktur pemerintahan, itu geografi. Tapi tentang tanah ini bisa ditempati dan tidak bisa ditempati, tanah ini mengandung air raksa itu? Apa air raksa dalam ilmu kimia? Di tempat banyak penggalian emas itu banyak mengandung air raksa. Kenapa? Karena untuk memisahkan antara emas dengan batu-batuan itu menggunakan air raksa. Gitu ya. Apa namanya? Lupa istilahnya ya. Nah, air raksa itulah yang kemudian akan membahayakan tubuh manusia. Karena dalam emas yang dipakai itu juga terdapat unsur-unsur air raksa yang berbahaya dengan tubuh manusia. Makanya dalam Al-Quran disebut laki-laki jangan menggunakan emas. Ternyata ketemu itunya ilmiahnya. Apa ilmiahnya? Kalau perempuan menggunakan emas, emas itu menempel di badan, ya, kalung, anting, gelang, itu bagian air raksanya itu akan. Ini siapa yang tidur? Alifa. Gambarnya tidur. Papa, tidurlah. Kalau seandainya itu nempel pada tubuh manusia, dia akan diserap oleh kulit dan masuk ke dalam darah. Ya. Darahnya itu kemudian menjadi berat dan akan mengganggu proses pencernaan, proses pemikiran. Buat laki-laki berbahaya. Kenapa? Karena laki-laki tidak seperti perempuan. Kalau perempuan ada haid. Darahnya yang kotor yang mengandung air raksa tadi dari pergesekan dengan emas itu akan dibuang melalui darah haid, itu perempuan. Tapi kalau laki-laki itu nggak boleh menggunakan emas karena prosesnya tadi tidak ada pembuangan darah. Laki-laki nggak pernah buang darah, gitu. Nggak ada proses haid. Oke, jadi itu yang berkenaan dengan berkenaan dengan itu tadi nature, general order, and beauty. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Saya akan masuk ke materi yang sebelumnya semestinya saya sampaikan tentang ini ya. Itu pertemuan pertama udah selesai. Sekarang pertemuan kedua. Sudah jam 19.10. Mudah-mudahan tidak terlalu lama, kita akan selesai dalam 9.20 insyaallah. Globalization and Islam. Islam dan globalisasi. Nah, di sini kita menemukan satu friksi pemahaman, satu konsep ya. Globalisasi adalah proses interaksi teknologi, budaya, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Semua sekarang di muka bumi ini sudah teralirkan saluran globalisasi. Dari Amerika sana, Eropa, sampai dengan pojok sana di Selandia Baru, di utara sana ada pegunungan Alaska, ya, Pulau Samoa, di atasnya Kanada, itu semuanya serba terhubung melalui internet. Oke, sangat penting secara terbuka mengidentifikasi struktur keberangkatan globalisasi terminal akhirnya kemana dia? Ada yang tahu kemana? Ada yang tahu kemana berakhirnya? Alia, Anissa, Puji, Dede, kemana ini berakhirnya? Berakhirnya kepada kekuasaan monetary, keuangan, ekonomi, kekuasaan ya. Ingin dikuasai oleh mereka gitu loh. Dimanapun kita, siapapun kita, manusia ini dikuasai secara ekonominya. Ya, melalui globalisasi. Saat ini setiap perspektif menyoroti berbagai unsur dari realitas global saat ini. Berbagai cara.
kenegaraan, teknologi, yang pasti teknologi ini ya, data, adalah sama benarnya bahwa perusahaan global telah gagal mencapai aspirasi global semua orang, semua pihak yang berkepentingan. Apa saja perusahaan global contohnya? Ini ya, saya kasih contoh. Intensifikasi globalisasi PBB melalui DESA, Department of Economic and Social Affairs, namanya DESA. Karena DESA itu bertujuan untuk menggiatkan globalisasi melalui pengembangan ekonomi dan sosial. Ini saya pikir secara umum paham ya apa itu globalisasi dengan tagline atau dengan platform yang digunakan sustainability development, pengembangan yang berkelanjutan, sustainabilitas, ya, pembangunan berkelanjutan, ekonomi, sosial, lingkungan. Nah, inilah efeknya. Efeknya apa? Banyak sekarang orang-orang yang berada di Eropa, Amerika, karena mereka tidak belajar agama sehingga terjerumus menjadi agnostik ateism. Apa itu agnostik? Ada yang tahu? Tidak percaya. Nah, Tidak percaya Tuhan, Pak. ya. Tidak memiliki agama. Ya. Oke, ada lagi juga yang bertuhan. Mereka bertuhan, percaya dengan alam gaib, tapi mereka di wilayah Yahudi dan Kristen. Dan ada juga sekularisme sebagai bentukan daripada gerakan liberalisasi. Patung Liberty tahu ya? Di Amerika itu. Kemudian ada lagi sosialisme, ada lagi kapitalisme. Mari kita runut satu persatu. Tuhan yang dimaksud itu adalah Tuhan sebagaimana yang diajarkan oleh agama-agama. Tuhan yang dimaksud, ya. Kemudian ada sekelompok namanya strong atheist. Mereka sangat sekali tidak menerima, mana buktinya ada Tuhan, gitu ya. Mereka tidak percaya. Ada weak atheist. Mereka tidak percaya pada Tuhan sama sekali, nggak mau peduli. Tapi Tuhan mereka adalah Tuhan yang lain berupa Indonesian Idol, American Idol, kemudian YouTuber, kemudian gamer, kemudian public figure, itu Tuhan mereka tuh. Kalau yang suka dengan drakor, itu Tuhan mereka adalah BTS atau Blackpink atau apalah gitu ya. Agama sama sekali tidak masuk akal, turunannya saintis, naturalis, positivis, materialis, dan sebagainya. Teis dan ateis. Teis jelas bertuhan, ya. Kalau ateis itu konsep-konsep apapun tentang Tuhan, tentang Allah, itu mereka tidak bisa terima. Gitu. Mereka tidak percaya juga adanya setan, gitu. Karena mereka sama sekali menafikan adanya alam gaib. Oke, ini bisa dibaca sendiri, teis dan ateis. Nah, kemudian yang kedua adalah sekular. Sekular itu artinya saat ini yang bersifat duniawi saja, yang saat ini yang terjadi. Ya, sesuatu yang bersifat duniawi. Jadi tidak ada yang bersifat setelah kematian dan kehidupan itu mereka nggak percaya. Itulah sekularisme. No equivalent in Islam, the concept church and clergy. That is no dichotomy of sacred and the profane. Ya, sacred itu adalah yang gaib, yang sakral. Profan itu yang kelihatan, yang nyata. Jadi mereka hanya percaya pada yang profan. Kalau yang sacred, yang sakral, itu mereka nggak percaya. Makanya tidak ada masalah bagi mereka nikah sesama berbeda agama, nggak ada masalah bagi mereka. Itu bersikap sekuler. Kenapa? Sekuler itu menafikan keberadaan Tuhan, menafikan keberadaan agama. Itu yang membuat orang menjadi tidak takut apa-apa, padahal kita harus takut apa-apa. Nearest definition to secular al-hayatud dunya. Jadi definisi yang terdekat terhadap sekular adalah kehidupan dunia, the worldly life. Dunia from dana.
Dana yadnu, dana yadinu, ya. Dana yadinu surround us and overwhelm us, distract from this conscious of the final destination, akhirah. Yang membuat kita sadar untuk kehidupan akhirat. Nah, kehidupan akhirat, saya ingin bertanya kepada Anda sekalian tentang apa itu kematian. Ya, Halida Zahra, buka itunya laptopnya, bukainnya mikrofonnya. Nggak kedengeran ya? Ya, silakan. Apa itu kematian? Adalah ini sih. Pencet tuh, mati. Mute, unmute. Lidah. Adalah keadaan seorang yang seluruh. Jadi kematian itu alat semuanya berhenti, gitu nggak sih Pak? Itu ya. Soalnya berhenti macet jadi mati, kayak motor itu di starter, di jeglek, masih juga nggak hidup. Oke, itu adalah kematian. Saya nanya siapa lagi ya? Nur Asti, oh lagi di kebun nih Nur Asti. Tolong dijawab Nur Asti. Apa itu kematian? Iya Pak, Apa sih kematian? kematian. Kalau menurut anak pribadi, kematian itu titik berakhirnya semua kehidupan ya Semua kehidupan di dunia. oh di dunia. Baik. Gitu Pak. Lagi rame-rame di situ kayaknya ya. Iya ini lagi nyari sinyal juga Pak di sini. Mudah-mudahan sinyalnya Di ketemu ya. sawah. Kalau ketemu tewak sinyalnya jangan sampai lepas. Baik, siapa lagi? Istighfari. Habis ini siap-siap Bahrul Ulum dan M. Agung. Apa itu kematian? Kalau menurut saya Pak, kematian adalah di mana ruh kita itu meninggalkan raga kita Pak. Dan kita juga meninggalkan dunia ini Pak. Berarti bagus apa jelek tuh? Mengerikan apa tidak? Bagus. Oh, bagus ya? Bagus ya? Mengerikan loh Pak, mengerikan. Mengerikan tapi bagus. Karena berakhir juga kehidupan kita di dunia. Ya, jadi dunia ini asik ya? Enggak Pak. Ya, Agung. Bahrul Ulum siap-siap terakhir. Gung. Apa itu kematian yang tidak disukai oleh homeschooler? Di mana kematian adalah Pak, di mana seorang makhluk hidup sudah tidak bernapas, bernyawa, tidak bergerak, dan rohnya sudah meninggalkan jasadnya Pak. Jadi kalau rohnya meninggalkan jasadnya, tidak bergerak, berarti tidur juga termasuk mati ya? Iya Pak, mati sisa. Ya. Bagus apa enggak bagus? Sedih lah pokoknya namanya. Ya. Oke. Terakhir Bahrul Ulum. Silakan. Lagi di mana nih? Lagi di motor, di mobil, di bis. Bahrul Ulum. Kedengaran nggak Bahrul Ulum? Suaranya mati tuh, suaranya belum belum diaktifkan. Nah ya. Kepencet lagi. Sorry. Mute masih mute ya. Silakan. Kedengeran nggak Pak? Kedengaran jelas. Kematian Pak ya. Kalau kematian tuh menurut saya pribadi, berarti mati, ada kematian ya. Berarti kematian tuh kalau misalkan dalam bahasa Arab kan disebutnya masdar ya. Kematian, berarti sudah mati tuh. Pintu
menuju kehidupan yang kekal, yaitu kematian, yaitu akhirat namanya. Ya. Bagus nggak tuh? Cukup ya, Pak? Bagus nggak? Kematian itu bagus? Apa, Pak? Kematian? Bagus nggak? Kematian dibilang bagus, bagus. Kenapa dibilang bagus? Karena kita akan menghadapi kehidupan yang kekal. Pada dasarnya kan para ulama bahkan pernah menjelaskan di sebagian kitab, umat Islam berasalkan di surga, Pak ya? Benar gak? Saya pernah mendengar gitu dari kajian-kajian. Nah, otomatis orang Islam itu akan kembali ke surga. Nah, untuk kembali ke surga tersebut harus melalui kematian. Itu kenapa disebut bagus. Di sisi lain bisa tidak disebut tidak bagus. Kenapa disebut tidak bagus? Itu bagi orang yang tidak rela ditinggalkan oleh orang yang mati tersebut. Ya kan? Disebutnya musibah lah. Gitu. Itu Pak menurut saya. Mohon maaf. Baik. Ya. Bagus atau tidak bagus itu perspektif. Ya. Masaibu qaumin inda qaumin fawaidu. Musibah bagi satu kaum ternyata membawa faidah untuk kaum yang lainnya. Itu. Kalau seorang preman meninggal, pasti keluarganya sedih. Tapi dia preman, tapi dia meninggal. Semua orang bersedih, enggak semua orang. Keluarganya bersedih karena ditinggalkan oleh orang yang dijadikan sebagai tulang punggung. Tapi kenyataannya masyarakat berbahagia. Kenapa? Karena tidak ada yang mengganggu lagi terhadap kehidupan kita, gitu kata masyarakat. Jadi bahagia tidak bahagia itu atau bagus tidak bagus itu, mari kita lihat. Jadi kematian itu adalah bukan selesainya dari semua kehidupan. Kalau kata Rasulullah itu kun fid dunya ka'annaka gharibun tuba lil ghuraba fatuba lil ghuraba. Berbahagialah orang yang menjadi gharib. Tahu gharib? Orang yang berangkat menuju barat, maghrib. Maghrib itu waktu yang menuju kepada kegelapan. Berbahagialah. Kenapa? Karena di dunia ini kita sedang menuju ke barat. Semuanya orang sedang menuju ke barat. Jadi kalau mau dipahami dengan benar, dengan bersih, kematian itu adalah pintu kekekalan. Betul dari kata Bahrul. Kenapa? Karena jasad yang kita pakai, yang ada pada tubuh kita ini akan hancur semua, habis, selesai. Jadi bangkai dimakan cacing. Selesai nih, habis. Jadi dulunya kita nggak punya gigi, terus tumbuh gigi dan kemudian akan hancur. Tadinya kita nggak punya tangan sebesar ini, masih kecil tangannya, sekarang udah besar tangannya dan besok akan hancur. Semuanya akan hancur, habis. Yang kekal adalah ruh. Nah, maka ketika kematian, ketika datangnya ajal, itu sebetulnya ruh kembali kepada alamnya. Harusnya berbahagia, bersyukur. Kita akan masuk ke dalam alam yang kekal di dalamnya. Innallazina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan orang-orang yang berbuat baik, ulaika hum khairul bariyah. Mereka adalah orang-orang yang hidup dalam kebaikan. Jazaohum inda rabbihim, pahala bagi mereka dari sisi Tuhannya, jannatu adnin tajri min tahtihal anhar, surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Terus khalidina fiha, kekal di dalamnya, abada, abadi. Surat apa itu? Surat apa itu? Jazaohum inda rabbihim tajri min tahtihal anhar, jazaohum inda rabbihim jannatun tajri min tahti jannatu adnin, surga Aden tajri min tahtihal anhar, khalidina fiha abada, radhiyallahu anhum wa radu an, dzalika liman khasyiya rabbah. Surat Bayyinah. Nah, Allah ridho terhadap mereka dan mereka juga ridho kepada Allah. Itulah penghargaan, hadiah, prestasi bagi orang-orang yang takut terhadap Tuhannya. Itu bicara tentang teism.
tentang orang-orang yang. Jadi kalau ada yang meninggal, sebetulnya tidak perlu menangis. Syukuri, karena tubuh ini akan tua, akan lemah, akan lelah, akan habis masanya. Habis baterainya. Tapi kalau tubuh ini sudah mulai rusak, akan dikubur, maka ajal akan kembali ke alamnya, maka di sanalah kita akan selamanya hidup. Gitu coy. Ya, lanjut. Oh, udah 9:27 nih. Tambah lagi ya, 3 menit lagi ya, habis itu selesai. Lanjut Pak, lanjut. Ya, Pak. The Holy Quran says, the hereafter is better than life in this world, more abiding or everlasting. Nah, hari akhirat itu lebih baik daripada dunia. Ini surat apa nih? Wal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Apa? Ad-Duha. Ad-Duha, ya. Hereafter is better than life in this world. Islam do not derogate dulu. Apa derogate? Spirit. Tidak memisahkan dunia ini. Ada bagian daripada kehidupan yang kekal, itu adalah bagian daripada kehidupan dunia. Jadi kehidupan dunia itu penting juga sebagai bekal untuk kita bawa di akhirat. Contemplate and reflect upon the wonders, ayat-ayat of God, to interpret and derive practical benefit. Nah, memikirkan, merenung, kemudian merefleksikan terhadap semua keajaiban Allah yang ada di dunia ini untuk menginterpretasi, memahami daripada keuntungan-keuntungan yang praktis. Kita ini punya keuntungan-keuntungan praktis bagi manusia ini karena bisa mengimplementasikan, memikirkan apa yang ada di dalam alam semesta. Ada Al-Qur'annya, ayat-ayat Allah, dan ada alam semestanya, ayat kaunnya. Islam only warns the distracting nature of life. Islam hanya memperingatkan, ya, memberikan kewaspadaan untuk beralihnya perhatian dari kehidupan alam yang sementara ini, al-hayatu dunia, seakan-akan kita ini perlu dengan hayat kehidupan dunia, padahal enggak. Coba lihat Al-Baqarah 121, 122. Karena manusia itu terbagi dua. Yang satu yang minta di dunia saja yang bagus, yang satu di dunia bagus, di akhirat bagus. Ya, itu surat Al-Baqarah 121, 122. Coba lihat nanti ya. Minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahum fil akhirati min khalaq, itu 121. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Itu yang 122. Jadi ada yang ingin di dunia saja mereka bahagia, tapi di akhirat mereka masuk neraka. Tapi ada yang ingin di dunia bahagia dan di akhirat dia masuk surga. Bahkan dijauhkan dari api neraka. Naudzubillah. Secularism Islam, Western Christian concept, this age, present time, contemporary. Ini konsep daripada Kristen Barat. Saat ini saja, contemporary, dari secularism itu. Condition of this world at this particular time or period of our age. Everyone will know that. Lanjut. Socialism. Production owned by worker rather than rich minorities or capitalists. Counter-production for common good and not individual profit. Cooperative nature, monopoly of labor and production. Man is collective entity shaped by economic force beyond his control, whose greatest good is to serve the end of society. Judulnya society, social. Jadi kekayaan itu adalah milik semua orang. Kekayaan milik semua orang. Sama dengan komunisme, komunal, community. Komunis itu dari kata community, komunal, sosial. Jadi tidak boleh ada orang yang lebih kaya, tidak boleh orang yang lebih miskin, semuanya harus sama rata. Itulah yang terjadi dengan Rusia dan Cina. Jadi di Cina itu kalau ada orang uangnya lebih dari 1 triliun, maka sisanya diambil oleh negara. Dan kalau ada orang susah, orang miskin, maka dia akan menjadi tanggungan negara. Bagus nggak? Bagus. Tapi jadi tidak adil. Adil itu bukan rata. Adil itu sesuai dengan porsinya. Beda orang gemuk dengan orang kurus. Orang gemuk itu makannya cukup
setengah piring orang kurus makannya 2 piring. Kenapa? Karena cacing-cacing orang kurus itu lebih banyak daripada orang gemuk. Kita harus memberikan makanan pada cacing-cacing yang ada di dalam perut kita. Bukan berarti yang kurus itu cacingan, enggak. Tapi justru yang gemuk itu, tanyalah sama yang gemuk-gemuk itu, makannya sedikit. Betul enggak? Tapi terus-terusan. Betul, betul Pak, betul. Sedikit tapi terus-terusan gitu. Sedikit gitu. Gayem terus. Ya terlepas dari kurus dan gemuk, intinya semuanya ada porsinya. Ada porsinya ya. Tidak harus makan sama-sama itu, tidak. Kita punya pilihan. Coba deh pergi ke pasar malam atau ke restoran, pasti pilihannya berbeda-beda. Nggak mungkin semuanya minta bubur kacang hijau semuanya. Nggak ada. Kecuali kalau memang cuma tinggal bubur kacang hijau. Ada yang minta bubur ketan hitam, kacang hijau, bubur sumsum, bubur ayam. Bubur ayam tidak pakai ayam. Lucu ya, ada bubur ayam nggak pakai ayam. Pakai dagingnya Pak. Ya. Oke, jadi itulah efek daripada pilihan manusia. Itulah keadilan. Pilihannya mana? Mau sosialis? Kalau sosialis, kalau sosialis atau komunis Anda tidak punya pilihan lain, harus itu. Daek tedaek, tarima tenarima, kudu ditarima. Itu kalau dalam kehidupan dunia sosialis. Itu semuanya hidup sama rata. Saya pernah pergi ke Cina di Shenzhen ya. Mobil itu sangat sedikit, tapi transportasi umum kayak kereta, bis, itu penuh semua orang ke sana. Oke, lanjut ya dikit lagi. Ini udah 34 nih, udah lama nih. Separation of economic. Nah, ini tadi sosialis, sekarang kebalikannya, kapitalis. Kalau sosialis tadi di Amerika, di Rusia dan di Cina, ini kapitalis, ini di Amerika nih. Pemisahan antara ekonomi dan urusan ekonomi dan negara. Negara urusin administrasi negara saja. Urusin kekuasaannya saja. Ekonomi biarkan kami para konglomerat kaya sekaya-kayanya. Ya. Kayak Elon Musk, kayak Bill Gates, kayak siapa namanya? Steve Jobs. Itu mereka kaya sekaya-kayanya, melebihi presidennya di Amerika. Private ownership, kepemilikan pribadi, uncontrolled and unregulated economy. Mereka bisa punya tanah seluas-luasnya, beribu-ribu hektar. People free to form and act up on their own values, individual rights. Mereka bebas untuk membentuk ke sebuah kekuatan, nilai ataupun hak pribadinya itu sangat bebas, ya. Jadi kalau ke Amerika itu di sana ada wilayah khusus orang kaya saja, kayak di Los Angeles, California. Itu kalau orang miskin masuk ke situ, begitu masuk 2 hari 3 hari langsung pingsan dia. Kenapa? Habis semua kekayaannya. Tapi kalau orang kaya sekali makan di sana mungkin $100, $200. $1 juta, $2 juta sekali makan di Los Angeles. Karena memang di sana ada individual rights. Do not threat and impose values on other. Jangan pernah mengancam ataupun memaksakan sebuah nilai kepada orang lain. Jadi nggak boleh juga kamu harus beragama, kamu harus tidak beragama. Maka di mana di Amerika itu tidak diajarkan pendidikan agama di sekolah. Nggak boleh. Kenapa? Free of values. Bebas nilai. Ya, itu di Amerika. Nggak diajarkan. Jadi kalau ada guru agama ke Amerika, ya nggak akan boleh ngajar di sekolah. Capitalism recognizes that each and every person is owner of his own life, has the right to live his life in any manner he chooses, as long as he does not violate the right of others. Pursue an economic self-interest, ultimately benefit the economic self-interest of others. Nah, itu kira-kira. Jadi, intinya antara Barat dan Timur, antara Eropa dan Asia, itu garis tengahnya antara kapitalis dengan komunis. Karena di Asia kebanyakan Vietnam, Cina, mana lagi? Dulu Indonesia pernah, dulu ya, tahun 65-an Indonesia hampir menjadi komunis, tapi tidak. Kalau sudah komunis, Pancasila itu hilang, habis.
Karena nomor satunya itu lawan dari komunis, namanya ketuhanan yang Maha Esa. Komunis itu selalu ateis. Ya. Tapi ternyata hari ini Amerika yang di barat sana, yang mereka itu justru kapitalis. Kapital itu, apa artinya kapital? Kapital itu artinya modal. Siapa yang punya modal, maka dia akan menjadi kuat-kuatan modal. Dia akan bisnis. Mereka yang kapital justru banyak yang ateis. Kalau dulu yang komunis ateis, sosialis ateis. Tapi sekarang justru yang kapitalis juga ateis dan sekuler. Yang jelas mereka liberal. Tapi kalau di komunis itu tidak boleh liberal. Mereka harus tunduk kepada aturan yang digariskan oleh negara. Sampai sini mungkin paham atau tidak paham? Mudah-mudahan paham ya. Insya Allah ya. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan ke Bu Zara lewat WA. Apa? Karena Anda akan hidup nanti dalam kehidupan yang sangat pragmatis. Orang tidak lagi memikirkan agama apa Anda. Orang tidak lagi memikirkan apakah Anda kapitalis atau komunis, tapi ke depan Anda akan berpikir siapakah Anda dan mau kemana. Apa jawabnya? Jawablah masing-masing. Karena ini harus diketahui. Begitu Anda bersifat seperti A, B, C, D, oh Anda seorang sosialis. A, B, C, D, Anda akan kelihatan Anda sebagai orang kapitalis. Dagang we terus hirupna. Dikit-dikit toko, dikit-dikit jual ya, beli parfum orang ya. Beli ya, ini ya, jadi jualan, jadi itu kapitalis tuh. Apalagi dengan cara-cara yang curang. Agama kita itu menyuruh kita untuk berdagang. Tapi jangan salah, dalam dagang itu banyak lika-likunya. Makanya diingatkan juga dalam agama kita itu ada surat yang berbicara tentang perdagangan. Al-Baqarah 280. Ya. Terus lagi surat Al-Mutaffifin. Tahu? Ada lagi surat As-Saff. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Ada lagi surat Al-Takasur. Tahu Takasur? Mengumpulkan keuntungan, poin, pulsa, ya, paket pulsa. Itu mengumpulkan dunia itu. Al-haqmut takasur hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian masuk ke dalam kubur. Kalla saufa ta'lamun. Pasti kalian akan tahu. Summa kalla saufa ta'lamun. Pasti kalian akan tahu. Itu kata Allah. Habis itu ada lagi suratnya juga. Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Apa itu lumazah? Alladzi jama'a malahu wa'addada. Mereka adalah orang-orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Oh, betapa banyak ayat Quran itu yang menyinggung orang-orang kapitalis. Tapi bukan berarti kita nggak boleh kapitalis. Kita harus kapitalis. Tapi di tengah-tengahnya saja. Ya, ummatan wasaton. Ya, yang tengah-tengah saja. Kita juga bukan tidak boleh jadi komunis, bukan tidak boleh jadi sosialis. Boleh kita jadi sosialis. Boleh kita jadi komunis. Bukan berarti boleh jadi PKI ya. PKI itu satu hal. Beda. Aliran sesat. Tapi kalau jadi komunis, kita menjadi bagian daripada masyarakat. Gotong royong itu komunis, saudara-saudaraku. Keadilan sosial itu adalah komunis, saudara-saudaraku. Komunisme. Itulah istilah lain, Michael Sanders disebutnya sebagai komunitarianisme. Komunitarianisme. Bukan komunis yang dimaksudkan PKI ya. Kalau PKI jelas-jelas salah. Oke. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pertanyaan? Tidak. Ada tidak? Tidak. Begini ya. Ada. Siapa yang mau tanya? Abil? Ada. Sudah Mayanti, kenapa wajahnya begitu sedih? Kenapa? Hari Minggu. Oke. Sehat kan Sri Damayanti? Alhamdulillah sehat. Sehat. Oke. Baik, demikian semuanya.
Sampai jumpa lagi di waktu dan kesempatan yang akan datang. Tugasnya dari Bu Zahra dilaksanakan ya. Saya sudah kasih beberapa clue tentang apa itu secularism, liberalism, ateism yang belum. Kalau yang sudah selesai bersyukurlah alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.